Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di mata kuliah Matematika Ekonomi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai determinan dengan dosen pengampu saya sendiri, yaitu Desita Gumanti, SPD MPDE. Oke, langkah awal yang akan kita pelajari yaitu kita bahas dulu mengenai apa yang dimaksud dengan determinan. Nah, determinan itu adalah suatu fungsi tertentu yang menghubungkan suatu bilangan real dengan suatu matrik bujur sangkar. Nah, masih ingat ya tentang matrik bujur sangkar? Nah, berarti di matrik bujur sangkar, misalnya ini matrik A ya, adalah sebuah matrik bujur sangkar. Dia itu jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama. Jadi itu yang dikatakan dengan matrik bujur sangkar. Nah, misalnya kita punya matrik bujur sangkar adalah ordonya 2x2, misalnya A, B, C, D. Nah, ini disebut dengan matrik bujur sangkar. Atau bisa juga matrik bujur sangkar yang terdiri dari 3x3 ya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini ya contohnya untuk matrik bujur sangkar 3x3. Nah, determinan itu determinan satu matrik bisa kita notasikan dengan det A atau A pagar gitu ya. Nah, ini merupakan suatu bilangan yang diperoleh dengan mengurangi hasil kali dari elemen-elemen yang ada pada diagonal utama dengan elemen yang ada di diagonal kedua. Nah, di sini misalnya di dalam matrik ini seperti di sini ya. Dalam matrik ini kita sebut dengan elemen-elemen. Nah, misalnya matrik 2x2. Nah, berarti kita mengurangkan diagonal pertama ya, diagonal pertama dengan diagonal kedua. Nah, itu contohnya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut lagi di cara perhitungan determinannya di matrik ordo 2x2. Oke, kita lihat. Nah, ini matrik ordo 2x2 seperti yang saya contohkan tadi. Di sini ada matrik A. Matrik A. Ini ada A, B, C, dan D elemennya. Jadi determinannya adalah selisih. Ingat ini selisih ya, antara perkalian elemen-elemen yang ada di diagonal utama dengan elemen di diagonal kedua. Oke. Nah, ini rumusnya det A, karena kita akan menghitung determinan A. Berarti A itu terdiri dari elemen A, B, C, dan D. Jadi cara menghitungnya adalah kita kalikan dulu ya diagonal utama AD dikurang, karena ini selisih tadi ya, dikurangkan dengan nilai BC. Nah, kita sudah peroleh tuh nilai determinan dari A. Tidak cukup sulit ya, tidak sulit untuk menghitung determinan matrik. Nah, kalau selanjutnya ini ada kita punya determinan matrik untuk matrik ordo 3x3. Nah, gimana cara menghitungnya? Determinan matrik untuk ordo 3x3 ini kita ada dua metode ya. Bisa menggunakan metode Sarus, juga nanti metode kofaktor. Oke, di sini ada matrik A ya. Matrik A yang terdiri dari ini ya. Itu kita contohkan saja. Ini A, B, C, matrik A ya. D, E, F, G, H, I. Nah, gimana cara menghitungnya? Kita pindahkan lagi yang kolom ini ya, kolom 1 ya. Kolom 1 ke sebelah sini untuk menghitungnya. A, D, G, kemudian kolom 2 B, E, H, cukup sampai kolom 2 saja. Kemudian kita karena kita akan mengalihkan diagonal ya, makanya kita butuh memindahkan ini. Jadi kita kalikan dulu diagonal, kemudian ditambah ya masing-masing diagonal ini ya, ditambahkan. Berarti di sini det A-nya adalah ini ya, A
AEI, kemudian kita tambahkan dengan diagonal ini BFG, kemudian dengan diagonal CDH. Oke. Kemudian kita kurangkan dengan diagonal selanjutnya, yaitu ada diagonal ini ya, CEG, dengan diagonal dikurang lagi AFH, dan selanjutnya BDI. Nah, dapat hasilnya determinan. Oke. Nah, sama dengan ini ya. Nah, kita pindahkan dulu diagonal ini ke sini, elemennya. Oke, kemudian ini ya, kolom 2 juga dipindahkan ke sini. Kemudian kita cari diagonalnya masing-masing. Sini ya. Ini dapatnya diagonal 1, kemudian ada diagonal 2, 3. Berarti kemudian kita kurangkan dengan diagonal ini ya, A13, A22, dan A13. Begitu selanjutnya diagonal kedua juga, A11, A23, dan A32. Kemudian dikurang lagi dengan A12, A21, dan oke, begitu itu ya untuk metode Sarus. Nah, misalkannya kita lihat di contoh ini, kita punya matrik B. Matrik B terdiri dari elemen 3, 2, min 1, ada 1, 0, min 2, min 2, dan 1 ya. Oke, gimana cara menghitungnya? Kita tambahkan dulu ya kolom 1 ke samping sini. Oke, kolom 1 yang ini ya. Kemudian kolom 2 juga, kolom 2. Oke, kemudian baru kita kalikan diagonalnya. Oke, kita hapus dulu ya. Oke, udah lanjut. Kita kalikan dulu diagonal pertama ya. Oke, ini diagonal pertama terdiri dari 3, 1, dan 1 ya. Ini ada 3 dikali 1 dikali 1. Kemudian diagonal kedua 2 dikali 0 dikali 2 di sini ya. Kemudian diagonal ketiga min 1, 1, dan minus 2 ya. Kemudian ini sudah diagonalnya 1, 2, 3, kita kurangkan dengan diagonal kebalikannya ya. Nah, di sini berarti kita selanjutnya ini ya. Ini berarti min 1 dikali 1, min 1 dikali 1 dikali dengan minus 2. Ini kemudian kita kurangkan lagi dengan diagonal ini ya. Nah, kemudian ini 3, ada 3, 0, dan minus 2 di sini ya. Kemudian ada min 2 kali 1 kali 1 ya. Oke, udah. Kemudian kita selesaikan. 3 dikali 1 dikali 1 dapat 3. Kemudian juga ini ya, 2 dikali 0 dikali minus 2 dapat 0. Kemudian min 1 dikali 1 dikali minus 2 dapat 2 ya. Kemudian kita kurangkan, jangan lupa ya, tanda minus di sini kurang. Min 1 dikali 1 dikali minus 2 dapatnya min 2. Oke, kemudian 3 dikali 0, 3 kali dengan min 2 dapat 0 ya. Oke, kita kurangkan dengan 0. Kemudian 2 dikali 1 dikali 1 dapat 2, kita kurangi. Oke, jadi hasilnya dapat 1. Itu cara menghitung menggunakan metode Sarus. Nah, selanjutnya yang kita hitung yaitu determinan matrik. Kita dengan ekspansi kofaktor ya. Nah, ekspansi kofaktor. Nah, ada beberapa definisi yang harus kita ketahui dulu sebelum kita mengekspansi kofaktor ini. Nah, kita punya di sini 3 kali 3 ya. Nah, MIJ. Nah, MIJ itu disebut dengan minor IJ, yaitu determinan matrik dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J di matrik A. Nah, misalnya kita punya nih matrik A, kemudian kita mau menghitung M13. M13 ini artinya apa? Berarti M baris 1
kolom 3 yang kita hilangkan. Nah ini ya, berarti baris 1 dan kolom 3 yang kita hilangkan, jadi tinggal ini aja lagi ya, 1, 2, dan 0, 1. Nah kemudian kita hitung nih determinannya. Oke ya, 1 kali 1. Oke, 1 kali 1 dikurang 2 kali 0 ya, dapat 1 ya. D-nya AD kurang BC, berarti 1 dikurang 2 kali 0 berarti sama dengan 1 ya. Oke, maka dapat nilai determinannya adalah 1. Nah misalnya untuk selanjutnya kita mau menghitung nih M berapa ya, misalnya M 1, 2 gitu ya. Berarti yang kita hapus adalah, oke coba kita hapus ini dulu, nah ini ya. Oke, atau kita bikin saja dulu M12, berarti baris yang kita hapus adalah baris 1, baris 1, kemudian kolom kedua ya. Oke, baris 1 dan kolom kedua, berarti yang tinggal adalah 1, 1, 0, dan 2. Nah kemudian kita hitung determinannya, AD dikurang BC, berarti 1 kali 2 ya, 1 kali 2, 2, dikurang 0 kali 1, 0, berarti dapatnya adalah 2. Oke, begitu juga selanjutnya kalau misalnya yang mau dihitung itu M berapa gitu ya, silahkan nanti dihilangkan saja baris. Kalau untuk pertamanya berarti baris dulu kemudian baru kolom ya, misalnya MIJ atau misalnya M33, berarti yang dihapus adalah baris ketiga dan kolom ketiga. Nah sisanya baru kita cari determinannya. Nah itu untuk menghitung minor. Oke. Kemudian menghitung kofaktor. Nah ini kelanjutan dari minor ya. Nah kalau kofaktor IJ artinya kita menggunakan rumus ini ya, kita tambahkan rumus min 1 tambah I tambah J tambah MIJ. Nah kalau di contoh ini kita mencari adalah C12 ya, C12 atau di sini ya kofaktor ya. Kenapa C di sini ya? C karena C kofaktor. C-nya berarti rumusnya kita masukkan min 1. IJ-nya di sini adalah 1 karena di sini IJ-nya berarti ini sama dengan IJ ya. 1 2 1 ditambah 2 di sini. Kemudian gimana cara menghitung ini? Dari mana dapatnya? Berarti ini baris 1 yang kita hilangkan, kemudian adalah kolom 2 yang kita hilangkan. Jadi sisa ini ya. Oke. Kemudian kita selesaikan, min 1 ditambah pangkat 3 dikurang, dapat min 1 pangkat 3 dikali dengan 2 dikurang 0 ya. Min 1 pangkat 3 itu kalau dia negatif, oke ya, kalau dia ganjil pangkatnya itu biasanya hasilnya akan negatif ya. Oke, dapatnya ini minus ya. Kalau dia pangkatnya adalah ganjil, berarti di sini kalau dia ganjil KIJ sama dengan minus MIJ. Ini kalau pangkatnya itu ganjil ya, ganjil. Tapi misalnya dia itu pangkatnya genap, KIJ sama dengan MIJ, pangkat genap. Nah, oke, di sini berarti pangkatnya ganjil dapat minus ya. Minus dikali 2 dikurang 0 dapat minus 2. Oke. Nah, rumus determinan matrik dengan ekspansi kofaktor. Nah, ini juga kita menghitung det A dengan ekspansi kofaktor bisa dengan sepanjang baris ke I gitu ya. Baris ke 1, ke 2, atau ke 3 dan seterusnya. Bisa juga dengan menghitung determinan dengan ekspansi
kofaktor sepanjang kolom ke J. Nah, bisa kita misalnya mau ekspansi di kolom 1, di kolom 2, atau di kolom 3. Bisa kita gunakan rumus ini ya. Oke. Di sini juga ada ya beda kofaktor dan minor. Nah, kofaktor dan minor satu elemen A, I, J hanya berbeda tanda. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Kalau pangkatnya genap, maka KIJ sama dengan MIJ. Jadi tidak terlalu pusing lagi, kita cukup kita mengingat kalau dia itu genap, berarti dia positif nih hasilnya. Kalau dia pangkatnya ganjil gitu ya, nanti berarti dia minus MIJ. Nah, juga dapat lebih mudah kita menggunakan menentukan kofaktor itu tandanya positif atau negatif. Kita juga bisa menggunakan papan periksa seperti ini ya. Nah, ini berarti dia akan selang-seling positif, negatif, positif, dan begitu selanjutnya. Oke, nah ini contohnya kita menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor. Nah, di sini kita punya matrik A dengan elemen 3 kali 3 ya. 2 1 0 1 2 1 0 1 2. Nah, di sini misalkan kita akan menghitung determinan A dengan ekspansi kofaktor baris ketiga ya. Nah, kita akan gunakan baris, berarti kita akan menggunakan rumus ini nantinya. Oke, nah kita coba, berarti ya kita ekspansi baris ketiga ya. Oke, kita tandai, berarti ini ekspansi garis ketiga kita. Nah, kita akan menggunakan rumus sigma A3J C3J, berarti di sini adalah A31 dikali C31 ditambah A32 dikali kofaktor ya. Ini ya, kofaktor C32 ditambah A33 C33. Oke, kita cari dulu di sini ini ya. Langsung aja ke kalau ini kan M-nya ya, minornya minor kali kofaktor, kita langsung saja cari kofaktornya langsung, kita sudah masukkan minornya di sini ya. Oke, kita cari adalah C31, berarti sesuaikan dengan rumus ya, minus 1. Oke, minus 1 ditambah ini ya, 3 ditambah 1 pangkat. Kemudian M31 itu adalah kita gunakan rumus ini ya, min 1, ini 3 tambah 1 dapatnya 4 ya. Kemudian kita hapus dulu. Nah, ini dapatnya dari mana? Oke, ini dari berarti C3 baris 1 ya. 3 baris 3 kita hilangkan, tunggu kita hapus ini dulu ya. Baris 3 yang kita hilangkan, baris 3 dan kolom 1 yang kita hilangkan. Jadi tinggal ini 1 0 2 1. Oke, kemudian kita hitung ya. Di sini ini 1 ya. Berarti dapat determinannya adalah 1 kali 1 dikurang 2 kali 0. Nah, dapatnya adalah 1 dikurang 0 ya. Nah, karena ini pangkatnya positif, jadi tadi positif ya nilainya. Oke, kemudian kita hitung C32 ya. Nah, kita masukkan ke rumus minus 1 pangkat 3 ditambah 2, jadi menghitungnya adalah M32 itu min 1, ini 5 ini dapat dari 3 tambah 2 ya. Kemudian kita cari minornya ini, berarti kita hapus dulu ini ya. Minornya adalah baris 3 kolom 2 yang kita hapus. Oke, berarti sisa 2 0 1 1. Oke, kemudian kita cari determinannya. Karena ini negatif tadi ya 5, karena ganjil, jadi hasilnya ada negatif min 1. Jadi kita kemudian kali silangkan.
2 kali 1, kemudian 1 kali 0. Oke, dapatnya minus 2. Kemudian yang terakhir adalah C33. Oke, kita hapus dulu ini ya. Masukkan ke rumus. Oke, min 1 ini karena 3 tambah 3 karena ini ya. Kemudian dapat nilainya 6 di sini. Karena 6 ini genap ya, makanya di sini adalah positif nilainya. Kemudian kita bikin minornya. Minor 3 kali 3 ya. 33 ya. Berarti yang kita hapus adalah kolom baris 3, kolom 3. Jadi sisa 2 1 1 2. Kita kalikan diagonalnya dulu. 2 kali 2 dikurang dengan 1 kali 1. Oke, dapatnya adalah 4 dikurang 1 ya. Sama dengan 3. Kemudian kita masukkan ke rumus det A. Nah, karena kita ekspansi itu adalah baris ketiga, berarti 0 ini. Oke, 0 ini dapatnya dari mana? Oke, dari ini ya. Karena kita ekspansinya adalah baris ketiga. Kita kalikan dengan 1 yang kita dapat dari C. Oke, C31 tadi ya. Nah, ini dapat 1. Kemudian ini ya, 1 dapat dari sini. Kita pindahkan. Ini dari sini ya, minus 2 untuk C32, faktornya C32. Kemudian yang ketiga, 2 ini dapat dari baris 3 kolom 3. Nah, ini dari sini. Oke, kita silakan dikalikan, kemudian ditambahkan, dapat hasilnya adalah 4. Oke, begitu cara untuk menghitung dengan metode kofaktor. Agak sedikit lebih panjang ya dibandingkan dengan metode Sarus tadi. Oke, silakan nanti juga untuk memahami materi lebih dalam lagi bisa mungkin dihitung dengan beberapa soal di sini ya. Silakan untuk mengerjakan latihan untuk memperlancar cara menghitungnya. Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan kali ini mengenai determinan matrik. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini dengan cukup baik. Silap kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.